Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga saya masih bisa menyampaikan informasi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua ini. Amin amin ya robbal alamin. Dan yang kedua, saya tak lupa untuk selalu mengucapkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah hingga zaman seperti sekarang ini. Dan yang ketiga, saya tak lupa selalu mengucapkan terima kasih kepada Ustadzah Siti Aminah yang telah memberikan izin kepada saya untuk menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Sumber Pokok Ajaran Islam. Nah, di sini akan kita awali dengan pengertian pokok ajaran Islam itu sendiri. Jadi ada 3. Yang pertama itu ada akidah, yang kedua ada syariah, yang ketiga ada akhlak. Nah, akidah ini memiliki pengertian keyakinan yang ada dalam jiwa manusia tanpa adanya keraguan sedikit pun. Nah, maksudnya apa sih? Ketika kita sudah memilih agama Islam ini untuk sebagai agama kita sampai akhir hayat kita, ya kita harus yakin dengan apa yang ada di dalam agama ini, baik itu entah peraturannya, bentuk-bentuknya, wujudnya, perlakuan dalam ibadah itu sendiri, dan lain-lain. Karena kita sudah menaruh yakin dalam agama ini, dan ketika kita udah yakin, kita nggak akan memikirkan pikiran-pikiran yang istilahnya membuat goyah agama kita. Contohnya, seperti apa sih wujud Tuhan kita? Terus saya kan belum pernah ketemu oleh baginda Rasulullah, kenapa saya harus nurut dengan beliau? Nah, nauzubillahi min syarri dzalik, kita nggak akan berpikir seperti itu ketika kita hatinya udah teryakin kepada agama Islam itu sendiri. Dan yang kedua itu ada syariah. Syariah ini adalah tata aturan Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan penganutnya. Nah, penganutnya siapa? Penganutnya yang orang Islam itu sendiri. Nah, ketika kita sebagai warga Indonesia, nah pemerintah Indonesia ini kan juga memberikan aturan-aturan kepada seluruh warga Indonesia untuk mentaati peraturan tersebut agar kehidupan ekonomi, politik, dan segala aspek kehidupannya juga tertata rapi. Nah, sama halnya dalam agama, setiap agama itu pasti memiliki tata aturan sendiri. Karena ketika kita memiliki tata aturan, itu bisa mengontrol diri kita untuk mencegah hal-hal yang buruk. Kita bisa membedakan hal baik dan yang hal buruk. Dan yang ketiga ini ada akhlak. Nah, akhlak ini apa sih? Sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan. Nah, ada orang yang bilang, akhlakku udah buruk dari kecil, kayaknya nggak bisa dirubah lagi. Itu nggak ada yang namanya kayak gitu. Karena setiap akhlak itu bisa diubah, tergantung orang itu sendiri. Gimana caranya? Yang pertama itu caranya bukan kita langsung menjauhi orang-orang yang buruk dan kita langsung gabung dengan orang-orang yang baik, itu tidak seperti itu. Jadi yang pertama itu pasti niat dalam diri kita sendiri. Kalau niat ini udah yakin dia ingin berhijrah karena Allah lillahi ta'ala tanpa ada campuran hal-hal apapun loh ya. Nah, itu kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya Allah, saya niat merubah diri karena Allah Ta'ala, saya ingin meraih jannahmu, sehingga mudahkanlah saya dalam menjalankan perubahan ini misalnya. Nah, akhirnya dengan seiring berjalannya waktu, niat yang baik itu pasti tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat yang baik pasti akan berbuah hal yang baik juga. Jadi ketika kita udah niat yang baik sama Allah Subhanahu wa taala, udah niat, nanti dari segi ibadah, dari segi pergaulan, dari segi ilmu-ilmu, kita akan didatangkan oleh orang-orang yang baik. Seperti itu. Nah, lalu sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam ini yang pertama pasti ada Al-Quran. Al-Quran ini apa sih? Al-Quran adalah sebagai petunjuk, penjelas, pembeda, dan merupakan aturan yang harus diikuti tanpa adanya tawar-menawar. Jadi kalau misalnya Al-Quran udah kayak gitu bentuknya, ya kita nggak bisa nawar. Nggak bisa kayak kalau misalnya ada yang nyolong gitu ya, ada hukum pencurian gitu, terus habis itu kita gak apalah nyolong kan cuma dikit, ya itu sama aja, nggak boleh. Namanya nyolong ya tetap nyolong kan. Akhirnya dalam Al-Quran ini tidak ada tawar menawar sedikit pun gitu loh. Nah,
maksudnya petunjuknya apa. Nah kadang kan orang-orang tuh nggak paham dengan apa sih arti hidupnya, ada yang bunuh diri, ada yang istilahnya sampai gila kayak gitu kan. Nah Al-Quran ini sebagai petunjuk buat kita bahwa ketika kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya kita akan dipermudah dalam hidup kita. Dan sebagai penjelas bahwa Al-Quran ini loh udah jelas petunjuknya, perintahnya, terus keseharian kita udah ada semua di dalam sini gitu kan. Nah sebagai pembeda tuh apa? Nah sebagai pembeda dari kitab-kitab sebelumnya itu karena banyak sekali kitab yang telah direvisi oleh orang-orang yang megang, misalnya kitab Injil, terus yang megang siapa itu banyak revisi. Jadi saya pernah membaca artikel dan mendengar sebuah kajian di mana itu beberapa kitab itu memang direvisi bahkan per tahun ataupun 5 tahun, pokoknya ada revisi gitu. Karena itu dia mengikuti tren, jadi revisinya itu benar-benar diubah, padahal sebenarnya dari awal itu kitab itu emang ditujukan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi karena adanya revisi tadi banyak yang melenceng. Nah di Al-Quran ini tidak pernah ada revisi sama sekali gitu kan. Jadi kita memang murni Al-Quran itu, jadi kita harus berpedoman sekali kepada Al-Quran tersebut. Dan yang kedua itu ada hadis. Hadis itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berfungsi sebagai penjelas tentang pesan yang ada dalam Al-Quran secara detail. Nah, walaupun kita memiliki sumber ajaran Islam yang pertama adalah Al-Quran, tapi di Al-Quran ini kadang bahasanya itu masih global, bahasanya masih sulit dipahami. Istilahnya kalau kita tuh kayak masih bahasa KBBI, masih bahasa yang baku banget, kita nggak ngerti itu maksudnya apa. Lah karena kita nggak ngerti maksudnya apa, kita jangan putus asa kayak yaudahlah aku nggak ngerti, yang penting kan nggak apa-apa kalau nggak ngerti, jangan sampai kayak gitu. Jadi ada yang kedua lagi namanya hadis. Nah hadis ini kayak kesehariannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana itu tuh membahas tentang seluruh aspek kehidupannya kita. Jadi sama halnya ketika kita kecil nih. Nah kita kan waktu kecil itu nggak mungkin diberi buku sama ayah kita, ibu kita, ini pedoman untuk berjalan, ini pedoman untuk cara bicara kepada orang tua. Itu nggak mungkin kan, kita mesti langsung diajari prakteknya cara bicara, kita dipraktekkan cara berjalan. Jadi seolah-olah prakteknya itu loh si hadis tadi. Nah seperti itu. Dan yang ketiga ada ijtihad, hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran dan hadis secara eksplisit. Nah di sini juga hukum dari ijtihad ini tidak boleh orang-orang yang dia istilahnya nggak terlalu paham dengan Al-Quran dan hadis tiba-tiba dia langsung memutuskan, karena ijtihad ini adalah sumber ajaran Islam yang ketiga, yang dimana ini adalah sebuah penentuan yang nggak ada di Al-Quran dan hadis. Ya otomatis yang menentukannya jangan sampai orang-orang yang kurang paham. Kalau yang menentukan orang yang kurang paham, ya sama aja kita berpedoman dengan orang yang salah gitu kan. Jadi ijtihad ini adalah sebuah keputusan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah sangat fasih dalam ya mempelajari agama kita itu sendiri. Karena ya kita harus istilahnya memutuskan sesuatu yang berat gitu loh kan, sebuah putusan seperti itu. Nah, dalam Al-Quran kita sudah tertuliskan di surat Al-Insan ayat 23 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Nah, di sini kata-kata kamilah itu adalah Allah dan malaikat-malaikatnya. Jadi Allah dan malaikatnya itu sebenarnya udah menurunkan Al-Quran ini loh kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu memang diturunkan nggak langsung bruk langsung satu Al-Quran tuh enggak. Jadi dari pertama Al-Alaq dulu terus sampai terakhir kayak gitu. Nah selanjutnya ada ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang selama ini kita kenal seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ya kalau dikenal tuh biasanya ibadah yang hubungannya hablum minallah, kita langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita puasa ya langsung kepada Allah, kita sholat ya langsung kepada Allah. Kan tidak mungkin sholat biar ditujukan kepada orang-orang sekitar kita, kan tidak mungkin, kan jatuhnya ria. Nah habis itu ibadah ghairu mahdoh itu adalah segala amalan yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi dengan niat tulus pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini konteksnya itu kita kayak hablum minan nas, jadi berhubungan dengan manusia.
Nah, biar lebih pahamnya lagi itu ada contohnya. Nah, contohnya ibadah mahdoh itu adalah sholat, zakat, puasa, haji seperti tadi yang sudah saya sebutkan karena hubungannya langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu contoh ibadah ghairu mahdoh seperti tolong menolong, belajar, mengajar, terus sedekah, karena kan belajar mengajar juga kita hubungannya sama murid dan guru, tolong menolong juga satu orang yang lain dengan orang yang lainnya, seperti itu. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan tentang sumber ajaran Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.